Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back with me Radina Kilkatopedia in my YouTube channel. Jadi kali ini kita akan membahas soal lagi nih di bab literasi bahasa Indonesia atau bisa disingkat dengan LBI. Oke. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Radina Kilkatopedia dari kelas 12 Saintek B. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, di sini ada teks tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita baca. Hingga tahun 2022 seperti saat ini, masalah kesehatan gigi dan mulut masih menjadi masalah umum yang terjadi pada siapa saja. Berdasarkan The Global Burden of Disease Study, pada tahun 2016, 3,58 miliar jiwa atau hampir setengah populasi penduduk dunia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Meski terkesan sepele, masalah kesehatan gigi dan mulut bisa berbahaya. Pada orang dewasa, masalah itu bisa mengakibatkan penurunan kinerja hingga penyakit kronis. Sementara itu, pada anak-anak, masalah itu bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan tidur dan keterlambatan pertumbuhan. Konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut. Hal itu bisa terjadi karena bakteri dalam mulut akan mengubah gula yang terkandung pada makanan atau minuman manis menjadi asam yang dapat mengikis enamel gigi terkikis. Lapisan yang berada di bawahnya akan terekspos dan dapat menyebabkan rasa sakit serta sensitivitas pada penderitanya. Selain itu, merokok dan mengonsumsi alkohol juga dapat menjadi faktor pendorong lainnya. Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker mulut serta penyakit pada gusi. Sementara itu, alkohol dapat mengiritasi mulut dan kerongkongan. Perilaku hidup sehat dapat dikatakan sebagai hal terpenting untuk menghindari masalah kesehatan gigi dan mulut. Buruknya perilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan terbentuknya plak serta meningkatkan perkembangan bakteri dalam mulut. Menyikat gigi secara rutin atau 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluorida dapat mencegah timbulnya plak dan mengurangi pertumbuhan bakteri yang menyebabkan masalah gigi dan mulut. Nah, jadi dapat dilihat dari sini kita akan membahas tentang soal menemukan informasi. Nah, di dalam literasi bahasa Indonesia itu ada 3 tipe. Yang pertama itu menemukan informasi, yang kedua itu memahami informasi, dan yang ketiga itu mengevaluasi dan merefleksi informasi. Nah, pada tipe soal yang ini itu kita akan menemukan informasi. Tipe soal menemukan informasi itu pernyataan yang sesuai atau tepat dalam teks. Nah, seperti contoh yang ini, di antara pernyataan-pernyataan berikut, manakah pernyataan yang paling tepat terkait masalah kesehatan gigi dan mulut? Jadi, tipe soal ini menunjukkan tipe soal menemukan informasi. Nah, kemampuan yang diuji pada dalam tipe soal ini adalah ketelitian dalam menemukan dan memilih informasi yang tepat. Contohnya, seumpamanya di teks itu semua orang merasa puas dan bahagia. Akan tetapi di soal beberapa orang merasa puas dan bahagia. Jadi ini tuh kita perlu teliti. Semua dan beberapa itu mempunyai arti yang berbeda ya teman-teman. Nah, memilih informasi yang diperlukan untuk menjawab soal dalam teks secara tersurat atau tertulis dalam teks. Nah, kita langsung aja pembahasan soalnya. Jadi soalnya itu di antara pernyataan berikut, manakah pernyataan yang paling tepat terkait masalah kesehatan gigi dan mulut? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Oke, kita bahas satu persatu dari pernyataan A terlebih dahulu. Pernyataan A. Kesehatan gigi dan mulut bisa berbahaya meski terkesan sepele. Nah, kita harus cari tahu buktinya nih. Kira-kira di paragraf berapa ya? Jadi kita ke teksnya kembali. Nah, jadi kita bisa buktikan dengan paragraf pertama. Terus kita cari tahu lagi nih, kira-kira pernyataan A ini bisa kamu temui di kalimat keberapa ya? Kita lihat. Oh, ternyata bisa kita ketemui di kalimat ketiga loh. Di kalimat ketiga. Yang di sini. Meski terkesan sepele, masalah kesehatan gigi dan mulut, Meski terkesan sepele, masalah kesehatan gigi dan mulut bisa berbahaya. Nah, di sini.
Lumayan mirip ya. Di sini disampaikan masalah kesehatan gigi. Di sini itu disampaikan masalah. Tapi di pernyataan A itu yang disampaikan itu ialah kesehatannya. Nih. Kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, loh. Berarti kalian harus teliti nih. Di sini ada kata masalah, sedangkan di pernyataan A tidak ada masalah. Terus yang berbahaya itu kan sebenarnya masalah kesehatan gigi dan mulutnya, bukan kesehatan gigi dan mulutnya. Berarti jelas pernyataan A ini tidak sesuai. Lanjut ke pernyataan B. Kita lanjut ke pernyataan B. Masalah kesehatan gigi dan mulut terjadi pada separuh penduduk dunia. Kita langsung lihat di teksnya. Nah, masih di kutipan yang sama nih. Kita harus cari tahu kira-kira pernyataan di pilihan B ini bisa dilihat di kalimat keberapa. Ya, kamu bisa lihat di kalimat kedua. Di sini disampaikan di kalimat kedua, setengah populasi penduduk dunia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini setengah populasi penduduk dunia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi kita tandain aja dulu. Nah, untuk pernyataan B disampaikan separuh penduduk dunia. Sebenarnya sama aja ya. Separuh sama setengah. Di teks itu setengah, sedangkan di pernyataan ialah separuh. Sama aja ya sebenarnya. Tapi kamu perlu teliti lagi nih. Di dalam kalimat dalam kutipan ada kata hampir. Ada kata hampir. Nah, di sini ada kata hampir. Setengah berdasarkan the global burden of disease study pada tahun 2016, 3,58 miliar jiwa atau hampir. Nah, di sini atau hampir. Ada kata atau hampirnya loh. Nah, hampir setengah berarti gak sampai setengah dong. Sedangkan di pernyataan B itu disampaikan masalah kesehatan gigi dan mulut terjadi pada separuh penduduk dunia. Berarti sesuai gak? Nah, iya, berarti tidak sesuai. Berarti pilihan B ini pernyataan yang tidak sesuai. Kita tandain pernyataan yang tidak sesuai. Sorry guys. Pernyataan yang tidak sesuai. Kita lanjut ke pernyataan C. Sebanyak 3,58 miliar penduduk dunia kini mengalami masalah gigi dan mulut. Kita lanjut ke teks. Nah, di sini kamu bisa lihat buktinya ada di kalimat kedua juga. Siswa studi 2016 3,58 miliar jiwa atau hampir setengah populasi penduduk dunia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Sama aja ya, tapi coba deh kalian perhatian lagi. Pada pernyataan C, di sini pada pernyataan C. Nah, di sini ada kata kini yang mengacu pada tahun 2022. Di sini ada kini. Nah, yang mengacu pada tahun 2022. Berarti tidak sesuai dong karena 3,58 miliar ini sesuai studi tahun 2016. Yang di sini 2016. Kalau tahun 2016 bisa jadi tambah banyak atau lebih sedikit. Berarti pilihan jawaban C itu kurang tepat. Kita tandain kurang tepat. Nah, selanjutnya D. Anak-anak yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mengalami gangguan tidur. Kita langsung ke teksnya kembali. Nah, masih di paragraf yang sama nih teman-teman. Kita cari buktinya ya. Buktinya kira-kira ada di kalimat berapa ya? Nah, buktinya ini bisa kalian lihat di kalimat terakhir nih. Yang di sini. Pada anak-anak, masalah itu menjadi penyebab terjadinya gangguan tidur dan keterlambatan pertumbuhan. Nah, di pernyataan tadi juga disampaikan
Di pernyataannya kita lihat juga disampaikan, anak-anak yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut dapat mengalami gangguan tidur. Nah, mengalami gangguan tidur sama kan? Oke. Berarti jelas ya pernyataan di sini betul. Ini termasuk pernyataan paling tepat terkait masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi kita tandain ini benar. Kita tandain ini benar. Lanjut ke pernyataan di sini masih ada satu lagi nih, pernyataan E. Kira-kira pernyataan ini betul apa salah ya? Atau kalau salah buktinya apa? Coba lihat di pernyataan E. Penurunan kinerja dan penyakit kronis pada orang dewasa terjadi akibat masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita lihat di teksnya. Sama, tapi kamu perlu teliti nih di sini. Ada kata bisa. Berarti penurunan kerja dan penyakit kronis pada orang dewasa bisa saja terjadi akibat kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi dapat disimpulkan nih teman-teman, kesehatan gigi dan mulut itu menjadi satu faktor utama. Jadi bisa dilihat pernyataan yang benar ialah D, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.